Ya baik pemirsa, terima kasih tentunya Anda masih bersama kami dalam acara Syiar dan Syair masih dengan Ustadz Akmaluddin di sini. Silakan Ustadz mungkin bisa melanjutkan terkait penjelasan yang sebelumnya. Terima kasih. Saya akan lanjutkan hadis yang tadi bahwa man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumal qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesusahan seorang mukmin di atas dunia, maka nanti akan dilapangkan kesusahannya pada hari kiamat. Wa may yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan sesuatu kesulitan terhadap seseorang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Kemudian waman sataro musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seseorang, maka Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Jadi Allah akan selalu menolong hambanya selama dia menolong sesamanya. Hadirin para pemirsa yang saya hormati, jadi ketakwaan itu tentu kita akan mempersiapkan mulai dari diri kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri supaya menjadi orang yang takwa? Tentu kita harus menumbuhkan rasa sabar, rasa qanaah, rasa tawaddu, jangan sombong. Kita punya anak juga kita harus membina atau memupuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentu kalau kita sudah menikah selalu akan mengharapkan mendapat anak-anak yang soleh dan solehah. Kita akan baru mendapatkan anak yang soleh-solehah tentu apabila kita mendidik anak dari sejak kecil sampai dewasa. Kalau memang kita tidak mampu untuk mendidik anak kita, tentu kita akan mensekolahkan. Kita akan serahkan ke lembaga-lembaga pendidikan seperti di pondok kita ini, Pondok Pesantren NU Al-Ma'rif Al-Mansuriyah Ta'limu Sibyan Sangkung Bonder. Tentu kita akan selalu menyerahkan, memberikan amanah kepada guru-guru, para asatis, para tuan guru yang ada di sini untuk membimbing anak-anak kita misalnya. Kalau kita punya adik atau keluarga, punya sanak famili, mari kita pondokkan ke Pondok Pesantren NU Al-Ma'rif Al-Mansuriyah Ta'limu Sibyan Sangkung Bonder. Karena anak yang akan diberikan ilmu pengetahuan, ini adalah sebagai modal kita, sebagai modal orang tua. Karena amal yang tidak akan putus nantinya setelah meninggal dunia adalah yaitu anak yang soleh, yang akan mendoakan kedua orang tuanya setelah meninggal dunia. Sehingga pendidikan dari sejak kecil, dari sejak dini, anak-anak kita adalah sangat membutuhkan bimbingan dan asuhan dari beberapa tokoh agama, para asatis, para tuan guru yang ada di lembaga-lembaga pendidikan, terutama yang ada di lembaga kita ini. Selanjutnya, selalu menyisihkan harta untuk bersedekah. Jadi orang yang akan dikatakan bertakwa apabila kita selalu memberikan sedekah terhadap sesama kita, terutama yang membutuhkan. Karena sedekah itu adalah bisa menutup 70 keburukan. Karena dalam sebuah hadis dijelaskan as-sadaqatu tasuddu sab'ina babam minas su'i. Sedekah itu adalah mampu dan bisa menutup 70 pintu kejelekan. Apabila kita setiap hari bersedekah maka 70 kejelekan yang akan selalu ditutup oleh pahala sedekah kita. Tapi dengan syarat adalah sedekah yang betul-betul ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah. Jadi orang yang bertakwa itu harus sabar dalam menghadapi segala macam cobaan, musibah.
Karena orang yang sabar itu adalah akan sangat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan kesabaran dan sholat. Karena sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Nah, jadi sabar dan sholat ini adalah merupakan cara kita untuk meraih predikat takwa. Karena tidak cukup dengan sabar tanpa kita melaksanakan ibadah sholat. Ibadah sholat di sini bukan hanya sekedar melaksanakan sholat. Namun sholat yang dimaksudkan adalah sesuai yang telah dijelaskan oleh Ibnu Abbas di dalam tafsirnya. Yang dimaksudkan dengan sholat adalah tamamur ruku'i. Sholat itu yang disempurnakan rukuknya. Was sujudi, dan sholat yang sempurna sujudnya. Tamamul khusu'i, dan sempurna khusuknya. Dan tamamul tilawati, sempurna bacaannya. Bukan hanya gerakan-gerakan itu saja yang akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi semuanya akan mendukung kesempurnaan sholat itu, baik dari segi bacaannya, gerakannya, kehusuannya. Itu menurut Ibnu Abbas yang dijelaskan di dalam kitab Ibnu Katsir. Ya baik, ini luar biasa sekali penjelasan dari Ustaz terkait dengan bagaimana implementasi dari takwa itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah mungkin selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswi, santri-santriwati yang ingin bertanya silakan. Untuk mengangkat tangan, boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya dari mahasiswa UNU NTB. Yang saya mau tanyakan di sini Pak Ustadz terkait implementasi takwa. Bagaimana cara menerapkan takwa di era modern saat ini? Tolong dijelaskan Pak Ustadz. Sekian. Cuma itu, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana kita menerapkan atau mengimplementasi takwa di era modern saat ini? Memang kita sadar, kita tahu bahwa di era modern saat ini sangat banyak godaannya kalau kita melaksanakan ibadah. Terutama kalau kita tidak akan bisa memfilter diri, menyaring diri di era teknologi saat ini, yang sangat mengganggu kita adalah teknologi seperti smartphone misalnya, HP. Kalau kita, anak-anak kita ini sekarang dari TK sudah mulai pegang HP. Dari umur 1 tahun sampai sudah dewasa, apalagi sudah dewasa kalau sudah yang kecil pegang HP. Nah jadi inilah peran kita sebagai orang tua. Peran kita yang sebagai kakak yang sudah dewasa apabila dalam keluarga kita itu adalah misalnya keluarga kita punya adik kita pegang HP, tentu kita akan bisa menyaring. Kita akan bisa menunjukkan. Kalau bisa kita bimbing, jangan sampai memberikan hal-hal yang akan menjerumuskan di dalam teknologi tersebut atau di dalam HP. Karena banyak sekali hal-hal yang akan menjerumuskan kalau kita lihat HP itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita tanamkan dari keluarga kita bagaimana caranya supaya mengurangi waktu pegang HP. Mari kita sibukkan anak-anak kita atau keluarga kita dengan hal-hal yang positif
sehingga dia tidak akan memegang HP atau tidak banyak waktunya untuk memegang teknologi seperti HP. Karena itu akan mengganggu ketakwaan dari sejak kecil. Kalau sudah dari sejak kecil terganggu, maka apalagi kalau sudah besar. Oleh karena itu saya harapkan kepada anak-anakku sekalian, dengan teknologi yang canggih saat ini perlu kita menyaring diri. Perlu kita menjaga diri, baik itu keluarga kita maupun diri pribadi. Banyak sekarang yang terjadi. Saya tidak akan pungkiri bahwa jangankan anak kecil, kita yang sudah dewasa pun sudah terlena dengan teknologi. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, marilah kita menggunakan teknologi ini dengan positif, jangan mengambil negatif. Karena kita tidak akan bisa pungkiri bahwa kemajuan teknologi zaman sekarang ini kita tidak akan bisa membendung. Kecuali harus kita mengintrospeksi diri supaya kita tetap menjadi orang yang muttaqin, menjadi tetap orang yang berilmu, pengetahuan dan menjadi orang yang insanul kamil, yaitu manusia yang sempurna, baik akal maupun pikirannya. Cuma itu. Luar biasa tadi penjelasannya. Mungkin silakan yang ingin bertanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan takwa. Yaitu bagaimana kita lihat atau bagaimana ciri-ciri orang bertakwa. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, Ustadz. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama yaitu orang-orang yang beriman atau percaya terhadap hal-hal yang gaib. Bagaimana maksudnya percaya terhadap hal-hal yang gaib? Amanu billah, dia percaya kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi, dan percaya terhadap para malaikatnya. Wa kutubihi, dan percaya pada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa jannatihi wa narihi wal liqaihi, dan bertemunya nanti pada hari kiamat. Kita percaya tetap hal-hal yang gaib, maka itu adalah salah satu ciri daripada orang yang bertakwa. Kemudian wa aqimus sholah katanya. Di dalam lanjutan ayat tersebut yaitu mendirikan sholat. Wa yarzuqu wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian memberikan sedekah sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian dia percaya terhadap kitab-kitab Allah sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya terkait dengan mungkin jawabannya tadi beriman ataupun mengimani dari kitab dan sebagainya. Apakah memang untuk takwa sendiri itu dengan keimanan atau iman itu ada perbedaan tersendiri atau seperti apa sih sebenarnya Ustaz? Dengan kepuasan diri yang dimaksudkan di sini yang kita harus yakin bahwa dalam melaksanakan ibadah kita harus berharap bahwa ibadah kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dulu pada diri kita. Dan kita harus melaksanakan ibadah itu dengan penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwa ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan segala aktivitas yang akan mendukung seperti sholat misalnya. Ya mulai dari lihat dari uduknya, mulai dari kebersihannya, mulai dari tempatnya. Itu adalah merupakan salah satu
sholat kita atau akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ada penanya selanjutnya, silakan. Oh baik, ini ada salah satu penanya lagi, tapi kita akan masih melanjutkan sesi pertanyaan setelah segmen yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Syiar dan Syair.